Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kita tunggu sebentar ya, teman-temannya masuk ya. Yuk, kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan ya. Bisa kan anak-anak semua ya? Lagu Terima Kasih. Bisa. Oke, walaupun Susi nggak bisa dengar suara anak-anak, tapi Tuhan dengar suara anak-anak memuji Tuhan. Jadi, anak-anak ini ya, anak-anak memuji Tuhan ya. Yuk, kita memuji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Tolong matikan aja itunya, nggak apa-apa. Anak-anak dengan suara Miss Lucy ya. Anak-anak tapi di rumah nyanyi ya sekali lagi ya. Semuanya sekali. Nyanyi sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami Bapa di Tuhan ada syukur Ibu, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa ini Yuk, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Lewat doa kita, tadi lewat ujian kita udah bilang terima kasih. Sekarang kita mau berdoa, bilang juga terima kasih kepada Tuhan ya. Yuk, anak-anak kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan untuk bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan ajar kami ketika kami bangun pagi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan kami adalah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang selalu menyediakan yang terbaik kepada kami, karena kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih kami mendengar firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Miss Lucy mau bacain dari satu kisah ya. Hari ini kita mau belajar bersyukur. Nanti Miss tunjuk ya. Tunjuk satu dua anak biasa ya untuk baca Alkitab ya. Ya, Miss Lucy akan tunjuk ya. Miss Lucy akan tunjuk Zevanya, boleh. Zevanya Evan. Tadi Lukas 17, ayat yang ke-11 sampai 14 dulu Zevanya, nanti gantian. Ya, 11, 12, 13, 14, 4 ayat. Boleh baca Zevanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terusin. Ia memasuki sesuatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ini salah Kau berdiri agak jauh
dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, terima kasih Evan. Miss Susi minta tolong sama anak-anak, nggak ada yang ngechat ya. Kita mau menghormati firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan semuanya. Ya, nggak ada yang ngechat ya sayang ya. Pasti bisa, anak-anak bisa ya. Sekarang Miss mau minta tolong satu orang lagi, ya. Moses, ayo Moses. Boleh baca sayang. Orang dari mereka ketika melihat sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seseorang Samaria. Lalu Yesus bukanlah ke-10 di semuanya telah menjadi itu tahir. Di manakah yang 9 orang itu. Iya, terima kasih Moses. Boleh Kyulin. Kyulin boleh baca Kyulin. Ya, Kyulin baca ayat 18 sampai 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya, ini dia ceritanya sayang ya. Ceritanya ini ada 10 orang kusta. Kusta itu penyakit zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa disembuhkan. Kalau zaman dulu ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kusta itu tangannya nanti bisa penyakit yang begini. Nanti ada borok-borok ya. Terus tangannya nanti tiba-tiba putus. Nanti tiba-tiba hidungnya busuk. Nanti tiba-tiba hidungnya nggak ada. Seperti itu anak-anak ya. Nanti tangannya bisa hilang 1, hilang 2, hilang 3 jarinya. Nah, ini penyakit kusta dan menular. Dan orang-orang gak mau deket-deket sama penyakit kusta. Kalau orang yang kena penyakit kusta, mereka harus bilang najis. Najis itu artinya kotor, jijik, pokoknya begitu. Dan orang-orang itu pakaiannya juga, kalau orang kusta beda. Ya, supaya ketika orang lihat, ya semua langsung menjauh. Ya, sama mirip dengan penyakit COVID sekarang, orang-orang nggak mau deket-deket dan nggak boleh kan harus diisolasi. Sama penyakit kusta dulu juga sama, mereka harus diisolasi, nggak boleh tinggal barengan sama keluarganya, nggak boleh tinggal di kampungnya. Ya, biasanya mereka ada tempat tersendiri. Nah, tapi satu kali ketika Yesus masuk ya ke kota Galilea tadi perbatasan, 10 orang kusta ini datang dari jauh, dibilangnya berdiri agak jauh karena memang nggak boleh dekat-dekat anak-anak. Kalau dekat-dekat bisa bahaya, kena lagi sanksi, kena lagi hukuman. Ya, terus mereka bilang, Yesus Guru katanya, kasihanilah kami, katanya gitu ya. Terus kata Tuhan Yesus cuma bilang begini, oke, perlihatkan diri ke imam, ya, perlihatkan diri itu. So kamu datang ke bait Allah, cari imam, kasih tahu. Ya, perlihatkan dirimu. Tuhan bilang,
Tuhan secara tidak langsung bilang, kamu lapor sama imam, bilang kamu sudah sembuh. Mungkin ya, yang 10 orang kusta itu bingung. Nggak diapa-apain, tapi kok bisa sembuh gitu ya. Tapi mereka percaya aja. Mereka jalan. Dalam perjalanan tiba-tiba anak-anak mesti bisa bayangin ya. Anak-anak ini kayak film, tapi terjadi. Mungkin yang tadinya borok-borok ya, tiba-tiba semuanya jadi mulus lagi. Anak-anak. Ya, jadi mulus lagi dan ketika belum nyampe imam, ternyata semuanya udah tahir. Tahir itu tadi Moses tahir, bingung ya. Apa itu tahir? Tahir itu artinya sembuh total. Nggak ada luka-lukanya lagi. Dan ketika mereka belum nyampe imam, ya mereka lihat loh, kok udah sembuh? Itu kuasa perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Ketika mereka udah sembuh, yang 9 pergi ke imam. Untuk memperlihatkan diri bahwa dia udah sembuh. Udah gitu cuma 1 orang yang lari lagi, pergi lagi, balik lagi ke Tuhan Yesus. Dan bilang apa katanya? Ya, lalu ayat 16, anak-anak boleh baca di ayat 16. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya bilang terima kasih. Dari 10 anak-anak, nih dari 10 cuma 1 orang yang datang balik lagi ke Yesus. Yang 9-nya nggak balik lagi, nggak bilang terima kasih. Baik, tidak seperti itu anak-anak yang 9, nggak baik. Yang 1 orang itu langsung dipuji sama Tuhan. Kenapa? Ada di sini kata Tuhan Yesus bilang gini, loh, mana yang 9? Katanya ada 10. Kok cuma kamu 1 aja yang bilang terima kasih? Kan 9-nya mana? Nah, anak-anak, misalnya hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan, anak-anak jangan lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada orang yang sudah menolong kita. Ya, bukan hanya menolong, tapi budayakan. Budayakan itu artinya anak-anak harus membiasakan bilang terima kasih. Baik itu kepada mami, kepada papi, kepada misnya. Kalau udah selesai nih, ya, Miss Lucy lihat di TK nih ya, nanti Miss Lucy mau lihat di SD. Ketika selesai, anak-anak langsung bilang, Miss, misal kelas 1, Miss Gyoklan, terima kasih. Miss Yohana, terima kasih. Ya, belajar untuk mengucapkan terima kasih. Baik kepada teman, kepada ibu guru, ke missnya, ke orang tua, ya, dan kepada orang yang menolong kita. Anak-anak belajar mengucapkan terima kasih atau thank you. Ya, harus belajar mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus juga mengajarkan hal itu. Ya, kita harus selalu nggak malu, harus bilang terima kasih sama Tuhan. Setiap pagi juga anak-anak bangun pagi bilang terima kasih, udah dikasih kepintaran, udah dikasih kesehatan, itu semua dari Tuhan. Terima kasih sama Tuhan setiap hari, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, dan budayakan atau biasakan bilang thank you. Kalau anak-anak misal nih ya, ada Dom bilang, Mami tolong dong ambilin aku minum. Sama Mami diambilin. Soalnya minumnya mungkin di air panas. Dom gak berani. Dom langsung bilang, thank you Mami. Ya, sama. Nathan juga sama. Harus bilang terima kasih kalau diberi sesuatu yang baik. Ya, diberikan sesuatu baik oleh Mami, mau Papi, bilang terima kasih. Thank you. Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Ya, hari ini juga Miss Lucy bersyukur dan berterima kasih kepada anak-anak nih, ada sekitar nih, wah udah banyak nih ya, anak-anak yang ikutan renungan. Miss Lucy bilang terima kasih, karena berarti anak-anak disiplin. Yang belum ikutan, ayo segera ikutan, harus belajar disiplin. Ya, jangan sampai nanti kalau ada hukuman baru dengerin firman Tuhan, baru dengerin renungan. Anak-anak sudah hebat, terima kasih. Ya, anak-anak sudah datang pagi-pagi jam 7.15, terima kasih. Sudah mendengarkan renungan miss-missnya setiap hari. Oke, mari kita berdoa. Anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Semuanya konsentrasi. Ya, Miss Lucy bisa lihat juga di sini ya. Belajar konsentrasi sayang ya. Belajar kasih sikap yang baik sama Tuhan. Wah, Evander sudah siap. Good job Evander. Ya, good job Evander ya. Wah, Sheryl juga sudah siap. Hebat. Ayo Evander kita berdoa dulu. Yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami diajarkan untuk mengucapkan terima kasih, terutama kepada orang-orang yang telah menolong kami. Tapi biasakanlah kami, ajar kami untuk tidak malu atau tidak malas untuk mengatakan terima kasih. Baik itu kepada Tuhan setiap hari ketika kami bangun pagi dan mungkin ketika kami mau makan, ketika kami mau tidur, kami mengucapkan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Dan kami juga boleh mengucapkan terima kasih kepada mami dan papi kami yang sudah begitu baik membesarkan kami, mendidik kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Kami juga mau berterima kasih kepada guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Kami berterima kasih kepada teman-teman kami yang selalu menjadi teman bermain, teman bercerita, teman belajar. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak malu atau tidak malas untuk mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami juga berterima kasih karena Tuhan melindungi kami. 1 minggu sudah Tuhan kami melaksanakan tatap muka sekolah di sekolah lagi. Tuhan, terus lindungi kami, lindungi para guru, lindungi orang tua murid. Semuanya Tuhan melindungi kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Perlindungan Tuhan ada pada kami semua. Tolong kami untuk kami lebih bisa berkonsentrasi dalam belajar. Terima kasih kalau anak-anak juga sudah PTS. Tuhan memberkati mereka semua dan hari ini adalah hari terakhir. Biar tangan Tuhan juga akan menyertai supaya mereka dapat mengisi dengan baik. Bertanggung jawab dengan jujur supaya dapat mengisinya dengan jujur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Boleh dibuka. Terima kasih, Mi. Masuk ke kelasnya masing-masing sayang ya. Belajar sungguh-sungguh, oke? Iya.